Om Swastiastu. Yang saya hormati Ibu Nyoman Ayu Wulan Trisnadewi, SEMSC, selaku dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Bapak Igede Putu Banu Astawa, STMAK, selaku dosen pembimbing pendamping. Yang saya hormati pula Ibu Igusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, SEMSI, selaku dosen penelaah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wayan Gede Adi Sucipta dengan NIM 1717051273 dari program studi akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal dari skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pengendalian Internal, Good Corporate Governance, dan Budaya Organisasi terhadap Pencegahan Fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani. Untuk mempersingkat waktu, maka selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dalam proposal saya, di mana Indonesia merupakan negara kepulauan nomor 5 terbesar di dunia dengan lebih dari 250 juta penduduk yang terbagi ke dalam 33 provinsi. Merupakan negara berkembang yang digadang-gadang menjadi negara maju di masa mendatang. Dengan kekayaan alam yang melimpah melalui berbagai sumber daya yang menjanjikan, tidak hayal, bagian terkecil dari sebuah negara atau disebut dengan desa merupakan pemeran utama untuk menggerakkan kekayaan alam tersebut, terutama di bidang ekonomi, baik dari segi sektor pertanian maupun sektor pariwisata, yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah adalah Provinsi Bali. Kemudian terbentuklah program desa, yaitu dengan berdirinya jasa layanan simpan pinjam di setiap desa yang ada di Provinsi Bali, dalam mempermudah pendanaan bagi masyarakat desa, dengan menyediakan program yang sudah berkembang saat ini seperti KUD, LPD, BUMDes, dan lain sebagainya. Badan Usaha Milik Desa atau disebut BUMDes yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan unit usaha yang bergerak di bidang simpan pinjam dengan mengandalkan dana seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh desa untuk dikelola keuangannya melalui pengelolaan aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk mensejahterakan masyarakat desa. Kemudian, dari berbagai organisasi pengelolaan dana oleh pemerintah maupun lembaga yang menyangkut pautkan keuangan di Indonesia, sudah pasti di dalamnya banyak ditemukan kasus kecurangan, salah satunya yaitu korupsi dan penyelewengan dana dengan berbagai motif atau jenis kecurangan baik dalam lembaga keuangan resmi termasuk kasus kecurangan pada BUMDes. Nah, kecurangan atau fraud adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk menggunakan sumber daya dari suatu organisasi secara melawan hukum dan menyembunyikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dari data Corruption Perception Index atau CPI yang diterbitkan oleh Transparansi Internasional Indonesia atau TII, negara Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara yang dilibatkan sebagai negara terkorup di dunia. Melalui peringkat yang didapat, kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia menandakan masih kurangnya tata kelola perusahaan melalui good corporate governance dalam organisasi serta kemampuan atau kinerja SDA belum kompeten dalam mengelola dana dengan baik sehingga sangat riskan terjadi kecurangan dalam organisasi di dalamnya. Kabupaten Bangli merupakan kabupaten yang banyak terdapat unit usaha berkembang. BUMDes merupakan unit usaha yang sering ditemui di setiap desa di Kabupaten Bangli. BUMDes di Kabupaten Bangli banyak bergerak di bidang usaha simpan pinjam, pertokoan, pasar desa, penyediaan sarana produksi, pertanian maupun bergerak di bidang pariwisata. Kasih Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau TPMD Bangli, I Gusti Ngurah Agung Alit mengungkapkan berdasarkan data hingga tahun 2021 dari 68 desa, baru 64 desa memiliki BUMDes. Penyertaan modal diatur dalam peraturan desa atau Perdes, kemudian disepakati oleh masing-masing desa yang ada untuk dana pengembangan BUMDes dialokasikan tiap-tiap desa sebesar 1,2 miliar. Dikatakan banyak BUMDes yang berkembang, namun ada pula yang bermasalah. Pengelolaan yang kurang tepat dan pengendalian yang kurang baik menjadi salah satu penyebab macetnya BUMDes. Kecamatan Kintamani memiliki beberapa kasus BUMDes bermasalah, di antaranya yaitu Desa Tunyan, Songan, dan Siakin. Salah satu masalah BUMDes menonjol yang banyak menyita perhatian masyarakat adalah BUMDes Desa Songan A, di mana salah satu pengurus BUMDes tersangkut masalah hukum yaitu melakukan kecurangan penggelapan terhadap dana BUMDes. Dari pemaparan di atas, penelitian ini akan dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Kintamani. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian pada objek tersebut karena perkembangan BUMDes di Kecamatan Kintamani mengalami perkembangan pesat
dan jumlah kasus kecurangan terbilang tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Bangli. Alasan lain yang menyebabkan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Kintamani yaitu masalah yang bisa dikatakan unik yang menyebabkan BUMDes bermasalah di salah satu desa sehingga terkendala pada keuangannya. Banyak kredit macet yang menyebabkan dana BUMDes menjadi tidak terkendali akibat dari penggelapan yang dilakukan oleh oknum masyarakat sehingga BUMDes macet. Keunikan tersebut adalah terletak pada bagaimana sanksi yang diberikan, baik sanksi administrasi dan sanksi adat di desa tersebut masih terikat dengan sistem kekeluargaan, di mana pengurus BUMDes yang bertempat tinggal di desa tersebut dan merupakan penduduk asli desa merasa sungkan atau merasa canggung untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dalam memberikan sanksi hukum bagi masyarakat yang tidak mau membayar kredit dari pinjaman yang dilakukan atau terbilang abai dengan aturan yang ada di BUMDes. Adapun perbedaan dan pembaharuan penelitian ini dengan penelitian sejenis sebelumnya yaitu pada variabel dependen yang digunakan, di mana pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel bebas pengendalian internal, good corporate governance, dan budaya organisasi. Keterbaruan yang peneliti tawarkan adalah untuk meyakinkan bahwa sistem pengendalian internal juga sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan fraud. Selain alasan tersebut, pada penelitian sebelumnya, pemaparan objek penelitian mencakup sangat luas, yaitu kabupaten. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti memilih lingkup objek penelitian hanya pada satu kecamatan saja. Dikarenakan fenomena yang terjadi sudah sangat jelas, yaitu terdapat beberapa BUMDes bermasalah di Kecamatan Kintamani. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah pada penelitian ini, yaitu tingkat kecurangan pada BUMDes di lingkungan Kecamatan Kintamani cenderung tinggi sehingga dapat memperluas identifikasi masalah dan lebih mudah dalam memperoleh data untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Pengendalian internal menjadi hal yang penting pada lingkungan BUMDes di Kecamatan Kintamani dalam mengantisipasi terjadinya tindak kecurangan atau fraud. Tata kelola atau good corporate governance menjadi pertimbangan yang urgent atau penting dalam sebuah manajemen BUMDes untuk mengurangi tingkat kecurangan pada badan usaha. Selanjutnya adalah pembatasan masalah. Fokus peneliti dalam penelitian ini yaitu pada pokok permasalahan, guna mencegah luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan interpretasi terhadap simpulan yang akan dihasilkan. Maka peneliti melakukan pembatasan penelitian hanya yang berkaitan dengan pengendalian internal, good corporate governance, dan budaya organisasi. Adapun penelitian ini dilaksanakan pada BUMDes yang berada di wilayah Kecamatan Kintamani. Selanjutnya, rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah apakah pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani. Kedua, apakah pengaruh good corporate governance terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani. Ketiga, apakah pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani. Berikutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui apakah pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani. Kedua adalah untuk mengetahui apakah pengaruh good corporate governance terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani. Ketiga adalah untuk mengetahui apakah pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan fraud pada BUMDes di Kecamatan Kintamani. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan ilmu dan pengetahuan bagi masyarakat luas dalam bidang penelitian sejenis, terutama untuk pengaruh pengendalian internal, good corporate governance, dan budaya organisasi. Sedangkan manfaat praktis pada penelitian ini yaitu bagi mahasiswa diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan pembanding untuk penelitian serupa. Selanjutnya bagi Undiksa diharapkan bisa menjadi pelengkap pustaka dan pembanding bagi mahasiswa lain. Selanjutnya bagi BUMDes diharapkan dapat menjadi bahan informasi pertimbangan pada masyarakat dan anggota BUMDes. Selanjutnya adalah kajian teori. Adapun kajian teori dalam penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada teori agensi, kedua ada penilaian internal, ketiga ada good corporate governance, keempat ada budaya organisasi, kelima ada fraud, keenam ada BUMDes, ketujuh ada desa. Selanjutnya adalah model penelitian. Adapun model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang digunakan sebagai acuan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan akan dijadikan pedoman untuk memecahkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Secara sederhana, model penelitian dapat digambarkan seperti gambar di samping. Selanjutnya adalah jenis dan sumber data. Yang pertama jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Ahsan 2004 menyatakan
Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah berupa jumlah BUMDes yang masih beroperasi di Kecamatan Kintamani dan hasil dari kuesioner yang berupa angka. Selanjutnya, sumber data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dan sumber data primer. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu, ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 46 BUMDes yang ada di Kecamatan Kintamani. Selanjutnya adalah sampel. Menurut Silain dan Widiono 2013 menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu untuk diukur atau diamati karakteristiknya, kemudian ditarik kesimpulan mengenai karakteristik tersebut yang dianggap mewakili populasi. Adapun rumus yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah menggunakan rumus Lopin yang memperoleh hasil sebanyak 32 BUMDes dari 46 BUMDes yang digunakan populasi. Sehingga adapun responden yang digunakan adalah sebanyak 64 responden, yaitu yang dibagikan kepada sekretaris dan ketua BUMDes. Selanjutnya adalah definisi variabel dan operasional variabel penelitian. Menurut Sugiono menyatakan variabel adalah suatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh seseorang peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel terkait atau dependen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau independen. Selanjutnya, operasional variabel. Operasional variabel digunakan untuk menentukan jenis indikator serta variabel-variabel yang terkait dengan penelitian sehingga dalam pengujian hipotesis dengan menggunakan alat bantu statistik dapat dilakukan dengan secara benar serta mempermudah operasional variabel dalam memperoleh data yang diperlukan bagi penelitian masalah yang diteliti. Selanjutnya, metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data, menurut Sugiono, metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan penelitian. Adapun metode yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden yang sudah ditentukan. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data. Terdapat 4 instrumen penelitian, yaitu pengendalian internal, good corporate governance, budaya organisasi, dan pencegahan fraud. Adapun skala yang digunakan adalah skala Likert yang dapat digunakan untuk mengukur pendapat, persepsi, serta sikap seseorang tentang suatu fenomena. Selanjutnya adalah metode dan teknik analisis data. Adapun 4 metode dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Demikian presentasi proposal dari saya. Jika ada salah kata maupun hal-hal yang kurang jelas dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.